Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersamaku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Cristiano Ronaldo dikabarkan akan merapat ke Newcastle United pada bursa transfer musim dingin mendatang. Sementara itu Jurgen Klopp akan digantikan dengan Xabi Alonso. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil kualifikasi Piala Euro 2024 di mana timnas Spanyol berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen grup A, yakni Skotlandia dengan 2 gol tanpa balas. Hasil serupa juga diraih Polandia yang menang meyakinkan atas Kepulauan Faroe dengan skor 0-2. Timnas Spanyol menang meyakinkan atas Skotlandia dengan 2 gol tanpa balas. Alvaro Morata dan Oihan Sanchez berhasil mencetak masing-masing gol pada menit 73 dan 86. Hasil ini membuat skuad La Furia Roja menempel ketat Skotlandia di puncak klasemen sementara grup A. Timnas Albania berhasil mengalahkan Republik Seko dengan 3 gol tanpa balas. Taulan Severi menjadi bintang kemenangan setelah berhasil mencetak 2 gol. Sedangkan 1 gol lainnya dilesakan melalui Jasir Asani di menit 9. Hasil ini membuat Albania memimpin puncak klasemen grup E dan selangkah lagi lolos ke Euro 2024. Timnas Polandia berhasil mencuri poin setelah mengalahkan sang tuan rumah Kepulauan Faroe 0-2. 2 gol Polandia dicetak melalui Sebastian Szymanski dan Adam Buksa. Kini skuad Orly membuntuti Albania di posisi kedua grup E dengan mengemas 9 poin. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol dan berhasil membawa Norwegia menang telak atas Siprus. Sedangkan timnas Turki semakin dekat menuju Piala Euro 2024 usai berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor tipis 0-1. Timnas Norwegia berhasil membabat habis Siprus dengan skor akhir 0-4. Di babak pertama, Norwegia unggul 1 gol melalui Alexander Sørloth pada menit 33. Memasuki babak kedua, skuad asuhan Ståle Solbakken kembali menambah keunggulan lewat 2 gol Erling Haaland dan 1 gol Fredrik Aursnes. Timnas Turki merebut puncak klasemen grup D usai menumbangkan Kroasia dengan skor 0-1. Skuad asuhan Vincenzo Montella sudah unggul di menit 30 lewat baris Alper Yilmaz. Kroasia gagal membalas 1 pun gol balasan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini Turki hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk lolos ke Euro 2024. Liverpool dikabarkan siap menampung Jadon Sancho yang nasibnya belum jelas bersama Manchester United. Pemain asal Inggris itu dinilai masih berpotensi menjadi winger yang mematikan. Peluang The Reds mendatangkan Sancho diprediksi sulit. Alasannya Borussia Dortmund juga tertarik memulangkannya pada bulan Januari mendatang. Masuk ke kabar rumor, ada Liverpool yang mengincar Xabi Alonso untuk menggantikan posisi Jurgen Klopp. Masih dari klub Liga Inggris, di mana Yuri Tillmans ingin cabut dari Aston Villa karena prestasi jarang dimainkan oleh Unai Emery. Liverpool sedang mempertimbangkan untuk merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih anyar di musim depan. Pelatih asal Spanyol ini dianggap layak menggantikan peran dari Jurgen Klopp. Hanya saja The Reds harus bergerak cepat karena Xabi berpotensi bakal merapat ke Real Madrid dan Bayern Munchen. Yuri Tillmans dilaporkan ingin cabut dari Aston Villa pada bursa transfer bulan Januari. Alasannya pemain asal Belgia itu tengah berselisih dengan sang pelatih Unai Emery. Tillmans mengaku sangat frustasi dengan keputusan Emery yang jarang menjadikannya starter. Oleh sebab itu dirinya ingin mencari klub baru yang akan memberinya lebih banyak waktu bermain. Manchester City ingin memperpanjang kontrak Pep Guardiola selama 2 tahun yakni sampai tahun 2025. Sedangkan Newcastle United berencana untuk menggoda Cristiano Ronaldo agar ingin kembali berkarir di Liga Inggris. Manchester City tengah melakukan diskusi untuk memperpanjang kontrak Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu tinggal menyisakan masa bakti sampai tahun 2025. Manajemen The Citizens berencana akan memperpanjang kontrak Pep selama 2 tahun. Arsenal berambisi memboyong Victor Osimhen dengan menukar Gabriel Jesus ke Napoli. Manajemen Partenope diprediksi bakal menerima tawaran tersebut dengan tambahan dana transfer. Sebelumnya, Napoli membandrol bomber asal Nigeria ini senilai 150 juta euro. The Gunners harus bersaing ketat dengan klub raksasa lain untuk mengamankan jasa Osimhen. Newcastle United berencana akan mengangkut Cristiano Ronaldo di musim dingin mendatang.
Penyerang asal Portugal itu dianggap masih mampu untuk bermain di kompetisi Premier League. Namun upaya The Magpies memboyong Ronaldo dinilai nggak akan mudah. Pasalnya mantan pemain Real Madrid itu ingin memperpanjang kontrak di Al Nassr sampai tahun 2027. Real Madrid kembali mengincar Zinedine Zidane sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Masih dari seputaran Los Blancos, di mana Federico Valverde akan menaikkan kontrak barunya sampai tahun 2028 dengan klausul mencapai 1 miliar euro. Real Madrid kembali mengincar Zinedine Zidane sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Zidane dinilai punya pengalaman dengan mampu membawa Los Blancos meraih 3 trofi Liga Champions. Selain Zidane, El Real juga mempertimbangkan opsi lain dengan menggait Xabi Alonso. Federico Valverde akan segera menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid sampai tahun 2028. Manajemen pun langsung memagarinya dengan klausul senilai 1 miliar euro. Gak cuma itu, Valverde juga mendapat kenaikan gaji berkisar 156.000 euro per pekan. Inter Milan memantau performa Thomas Soucek yang tampil solid bersama West Ham United. Nerazzurri tertarik menggait pemain asal Republik Ceko ini di musim panas tahun depan. Kontrak Soucek bersama The Hammers sendiri bakal berakhir di musim panas 2024. Manajemen Nerazzurri berharap bisa memboyong sang pemain dengan status bebas transfer. Lionel Messi dirumorkan akan merapat ke Arab Saudi untuk meningkatkan reputasi Liga Arab Saudi. Mantan pelatih Messi, yakni Christophe Galtier, kini sudah resmi diperkenalkan oleh Al Duhail dengan diikat kontrak sampai tahun 2025. Lionel Messi berkemungkinan besar akan hijrah ke Arab Saudi pada pertengahan Oktober nanti. La Pulga akan dipinjamkan ke beberapa klub raksasa dengan menawarkan proposal menggiurkan. Menurut laporan, kehadiran Messi bisa menaikkan reputasi Liga Arab Saudi. Apalagi PIF menginginkan rivalitas tersebut kembali tersaji agar bisa membangun reputasi lebih baik. Al Duhail resmi memperkenalkan Christophe Galtier sebagai pelatih terbaru mereka. Ex-pelatih Paris Saint-Germain itu menggantikan posisi Hernan Crespo yang gagal mengangkat performa klub. Menurut laporan resminya, Galtier akan diikat kontrak sampai tahun 2025. Kedatangannya diharapkan bisa meningkatkan performa Al Duhail yang saat ini menempati peringkat keempat. Roy Keane menyarankan Manchester United untuk memulangkan David De Gea. Dia menilai Andre Onana tampil sangat buruk dengan banyaknya blunder fatal. Meski begitu, ini menjadi tantangan bagi Onana untuk bisa bangkit kembali. Louis Saha memberikan kritikan pedas kepada pemain anyar Manchester United, Mason Mount. Dia mengatakan kalau performa gelandang Inggris ini masih belum memuaskan. Saha bahkan menilai Mount sebagai salah satu gelandang yang gak kreatif. Dirinya berharap mantan pemain Chelsea ini untuk bisa menemukan ritme permainan bersama Setan Merah. Premier League akan menggunakan ban lengan berwarna hitam sebagai simbol berduka atas konflik yang terjadi di Israel dan di Palestina. Kemudian di kabar penutup ada timnas Indonesia yang membabat habis Brunei Darussalam dengan 6 gol tanpa balas. Premier League mengeluarkan pernyataan resmi atas konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Mereka mengutuk keras segala tindakan kekerasan yang dilakukan ke warga sipil yang gak bersalah. Oleh sebab itu, Premier League akan menggunakan ban lengan berwarna hitam sebagai simbol berduka. Selain itu, mereka juga akan menggelar donasi yang disalurkan ke Palang Merah Inggris. Federasi Sepak Bola Jamaika menawarkan Mason Greenwood pindah kewarganegaraan. Pemain berusia 22 tahun ini punya darah Jamaika dari sang ibu. Karir Greenwood di timnas Inggris terancam berakhir setelah kasus kekerasan yang dilakukannya. Akibatnya, Heimir Hallgrimsson berharap sang pemain mau membela skuad The Reggae Boys. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor akhir 6-0. Dimas Derajat menjadi bintang kemenangan setelah berhasil mencetak 3 gol. Sedangkan 3 gol lainnya dilesakan lewat brace Ramadan Sananta dan 1 gol dari Rizky Ridho. Sintayong gak terlalu senang dengan kemenangan besar Timnas Indonesia. Dia mengatakan jika Timnas Indonesia seharusnya bisa menang lebih dari 6 gol. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Zakaria Pramana. Semoga Indonesia bisa terrealisasi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Gimana nih guys menurut kalian kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034? Coba komen di bawah, sampai jumpa!